Selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya berdoa dimanapun kita berada, kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, tubuh kita juga, roh kita untuk menyembah Tuhan dalam kebaktian pada sore hari ini. Dan saya berdoa supaya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menaungi hati kita dan seluruh hidup kita. Tetaplah menjaga kesehatan rohani dengan membaca Alkitab dan melakukan segala firman-Nya dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam doa, dan tetap menjaga kesehatan jasmani kita di masa pandemi penyakit seperti sekarang. Kenakanlah masker ataupun face shield ketika kita akan keluar rumah, bertemu dengan orang-orang yang perlu kita ketemui. Dan jangan lupa untuk rajin-rajin membasuh tangan dan tubuh kita setelah kita bertemu atau keluar dari tempat kita masing-masing. Jagalah jarak satu sama lain ketika kita berbicara dan hindari kerumunan-kerumunan yang tidak penting untuk kita ada di dalamnya. Tetap sehat senantiasa dan Tuhan bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kegiatan gereja tetap berlangsung seperti biasa. Hari Rabu ada jam doa, jam 6.30 yang bisa kita ikuti bersama-sama, disiarkan langsung dari gereja. Hari Rabu jam 6.30, sekali lagi saya menyampaikannya. Lalu persekutuan kaum muda remaja pemuda baptis Getsemani mengadakan persekutuan bersama via Zoom jam 7 malam setiap hari Sabtu. Kalau ada pemuda remaja yang belum ikut, silakan ikut dan minta linknya untuk dapat bersekutu bersama kepada ketua atau pengurus remaja pemuda kita. Hari Minggu ada sekolah minggu pembelajaran Alkitab dimulai jam 7.45. Kelas dewasa pria wanita senior, kita belajar Alkitab bersama via YouTube dari gereja kita, dan juga kelas-kelas asuhan sampai dengan kelas dewasa. Itu guru-guru mengadakannya melalui link Zoom. Jadi silakan ikut bersama-sama pembelajaran Alkitab kita. Kebaktian pagi jam 9 pagi dan kebaktian sore jam 5. Kita tetap setia bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan melalui gereja kita bersama-sama.
Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anggota gereja kita yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan, yaitu Ibu Stella Yosuani tanggal 25 Januari, Ananda Evangelina Krisanti Kurniawan tanggal 26 Januari, Bapak Sampundaka Kartasurya tanggal 27 Januari, dan Ibu Ida Meldawati Gultom tanggal 28 Januari. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya bagi kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Kita mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh sejenak. Kita menundukkan kepala, kita berdoa, dan musik akan mengantarkan kita bersaat teduh. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat sore jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu baik kepada kita akan mengangkat pujian sebab Tuhan baik. Dengan bangkit berdiri. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat puji Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. silakan duduk kembali. Panggilan berbakti kita ambil dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Demikian, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Kita akan mengangkat pujian manis kau dengar.
Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat semuanya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan kami berkumpul pada sore hari ini Tuhan. Kami ada di sini, kami ingin beribadah Tuhan kepadamu Tuhan. Kami ingin bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami selama seminggu yang lalu, sehingga saat ini kami bisa beribadah Tuhan dimanapun kita berada ya Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur, puji nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja ini, kami ingin berdoa untuk negara ini ya Tuhan yang sedang dilanda oleh COVID ini ya Tuhan. Untuk corona ini kami berdoa agar corona ini cepat selesai sehingga kami bisa beribadah kembali di gereja ini seperti biasa dan kami semuanya memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami, semoga ibadah kami layak di hadapan-Mu Tuhan, semoga kami bisa memuliakan dengan hati kami yang tulus dan Engkau menerimanya seperti dupa yang harum ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami memulai ibadah pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tema kita untuk bulan ini, diambil dari nyanyian pujian nomor 24, Masih Tetap Janji Tuhan. Masih tetap janji Tuhan, walau yang lain runtuh, sabdanya yang dinyatakan tinggal tetap teguh. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh
keempat. Terus pegang perjanjiannya, walau gelap gulita, bagaikan bintang bercahaya, janji setianya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Amin. Kita akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Semoga memberkati. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin. Kita
kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Immanuel Tupan. Kita akan menyanyikan pujian persiapan kita dengan bangkit berdiri, mataku tertuju padamu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, hati kami terangkat dan mata kami hanya memandang kepadamu ya Tuhan, sebab hanya di dalam Engkau kami mendapatkan pertolongan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini ya Tuhan, itu hanya oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami ingin duduk diam di hadapan-Mu. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kami dan memakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga iman kami dikuatkan dan kami dipacu untuk semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan, dan membawa setiap persoalan hidup kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Kita harus mengakui bahwa setiap kita atau setiap manusia yang ada di dunia tidak pernah lepas dari persoalan dan masalah-masalah. Dan kalau setiap orang yang mengalami masalah, tentu dia memiliki upaya, usaha untuk keluar dari masalahnya dengan berusaha untuk mendapatkan pertolongan. Namun, supaya tidak mengalami kekecewaan di kemudian hari, maka kita perlu mengetahui kepada siapa kita mencari pertolongan.
Misalnya ketika kita hendak memeriksakan kesehatan kita, maka kita perlu ketahui ke rumah sakit mana, ke dokter siapa, atau kepada siapa kita akan mencari pertolongan ketika kita hendak menyelesaikan persoalan kita, misalnya kepada psikolog. Kepada mereka, untuk mereka kita harus mengenal siapakah mereka, sehingga jangan sampai kita salah datang di alamat yang tidak tepat, sehingga bukannya menyelesaikan masalah kita, tetapi kita kemudian mengalami kekecewaan karena masalah yang hendak kita selesaikan justru bertambah menjadi masalah-masalah yang lain. Karena itu kita perlu mengenal siapa yang dapat memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat mengeluarkan kita dari persoalan yang kita alami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-16 tentang bagaimana kita mencari jalan keluar untuk dapat keluar dari setiap persoalan kita, sehingga pada akhirnya kita tidak mengalami kekecewaan. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26, itu tidak terlepas dari perikop sebelumnya, di mana perikop sebelumnya menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang penyakit yang kusta. Dan oleh tindakan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta itu mengakibatkan dia semakin dikenal, bukan hanya di kota tempat Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan itu, menyembuhkan orang yang sakit kusta itu, tetapi kemudian berita itu, kabar itu tersiar ke desa-desa lain, ke kota-kota lain, sehingga diceritakan bahwa orang kemudian berbondong-bondong untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, di sana kita akan mengetahui bagaimana kita harus melakukan tindakan apabila kita ingin dapat menyelesaikan persoalan kita. Yang pertama, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dalam ayat 17 sampai 18 dikatakan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Mengapa orang-orang ini berbondong-bondong untuk datang kepada Tuhan Yesus? Di sana di dalam ayat yang ke-17b dikatakan bahwa kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Dalam melakukan pelayanannya, dia bukan hanya melakukan dengan kata-kata saja, tetapi dia penuh dengan kuasa. Dalam berbagai pengajarannya, dia memberikan pengajaran dengan kebenaran. Dan setiap pengajarannya juga disertai dengan kuasa yang luar biasa, bahkan dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi kita melihat bahwa apabila kita mengalami persoalan hidup, tempat atau alamat yang harus kita datangi, pertama-tama adalah bahwa Yesus. Kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Karena dia memiliki kuasa. Kuasa itulah yang mendorong banyak orang untuk tertarik datang kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka tidak pernah menyesal
karena Tuhan Yesus memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka mengalami masalah dan kesulitan hidup, dan mereka tidak hanya berdiam diri, tetapi mereka berusaha untuk mencari pertolongan, dan mereka datang kepada tempat yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesadaran akan kuasa Yesus yang sanggup memberikan pertolongan itu mampu membawa orang-orang itu untuk menerima apa yang mereka harapkan. Jadi bila kita ingin dilawat oleh Tuhan dalam berbagai persoalan yang kita alami atau yang kita hadapi, kita harus menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan menemukan jawaban dan penyelesaian atas persoalan kita. Tuhan Yesus sanggup menolong kita karena Ia berkuasa atas setiap kesukaran dan kesulitan hidup. Kita tidak boleh pergi mencari tempat yang lain. Alangkah sangat memalukan bagi orang percaya kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika mengalami masalah, mencari orang pintar, pergi ke dukun atau pergi kepada orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menolong mereka menyelesaikan persoalan. Itu tidak tepat. Yang benar adalah bahwa kita harus datang kepada Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus di dalam setiap doa kita dan meminta pertolongan, dukungan doa dari saudara-saudara seiman, sehingga dengan demikian mereka dapat menolong kita, mendoakan kita saling menolong, kita saling berbagi, kita saling menguatkan, dan persoalan kita dapat diselesaikan dengan baik. Mengapa? Karena kuasa doa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menerima jawaban atas setiap doa kita, dan kita dapat keluar dari setiap permasalahan kita. Hal yang kedua, bila kita datang kepada Yesus dengan penuh keyakinan, maka kita harus mengimani bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kita lihat dalam ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Orang lumpuh dan orang-orang yang mengusung orang lumpuh itu tidak hanya tahu dan mengerti akan kuasa Tuhan, tetapi nilai lebih dari mereka adalah bahwa mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang memiliki kuasa yang dapat dan sanggup memberikan pertolongan bagi mereka. Iman itulah yang menguatkan mereka untuk terus-menerus berjuang walau apapun yang mereka hadapi dalam perjalanan untuk mengalami dan menerima kuasa Allah. Dikatakan bahwa mereka berusaha membawa Dia masuk dan meletakkannya di depan Yesus. Ini adalah usaha yang baik. Dalam ayat 18b, dan mereka meletakkannya di hadapan Yesus. Usaha. Mereka tidak meletakkannya di tempat yang lain. Ada niat, ada tekad yang kuat bahwa apapun yang terjadi, persoalan ini akan dapat terselesaikan di hadapan Yesus, bukan di tempat yang lain. Karena di tempat yang lain dapat mengecewakan, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita pergi ke tempat di mana kita belum mengenal tabib itu, bisa kita mengalami kekecewaan. Ya, banyak orang, banyak kisah yang menceritakan bahwa usaha mereka untuk keluar dari masalah dan pergi kepada orang pintar, kemudian mereka mengalami kekecewaan karena bukan mendapatkan pertolongan penyelesaian masalah mereka, melainkan kekecewaan karena tempat atau orang yang didatangi itu tidaklah dapat dipercaya sebagai orang yang sanggup menolong mereka. Iman akan membuat seseorang untuk berusaha dan berusaha untuk dapat mencapai apa yang diharapkan. Usaha yang didasari oleh iman akan memiliki kuasa, dan kuasa itu terlihat ketika mereka menghadapi rintangan berupa banyak orang yang menghalangi niat mereka. Kita lihat bahwa ketika mereka berusaha untuk datang kepada Tuhan Yesus, ada banyak orang sudah penuh di situ dan
sulit untuk mencapai Tuhan Yesus. Ada rintangan memang. Tetapi rintangan-rintangan itu tidaklah boleh melemahkan kita untuk mencapai Yesus. Memang akhir-akhir ini kita menyadari bahwa untuk datang kepada Tuhan Yesus, Sang Penolong itu, ada banyak penghalang-penghalang. Oleh karena asumsi, oleh karena ketakutan akan berbagai hal yang timbul. Akibatnya orang dibuat untuk takut datang kepada Tuhan. Orang dilemahkan, tapi percayalah bahwa apabila kita mengakui bahwa Yesus adalah penolong, jangan takut, jangan lemah, jangan putus asa. Tetaplah berusaha untuk mencapai Yesus. Karena padanya ada pertolongan. Karena padanya ada penyelesaian setiap persoalan kita. Apabila kita takut dan tidak datang kepadanya, yang terjadilah ketakutan bertambah ketakutan. Dan kita akan makin lemah iman kita. Semakin hari kita makin jauh dari Tuhan. Tetapi apabila kita tetap berusaha berjuang, karena kita menyadari dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman bahwa Yesus adalah penolong, kita harus berusaha. Sesulit apapun kesulitan yang kita hadapi, tapi kita harus datang kepada Yesus. Karena hanya padanya ada pertolongan yang sungguh dan ajaib. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Perhatikan bahwa ketika mereka hendak masuk ke dalam ruangan itu, ada halangan, tetapi mereka tidak hilang akal, mereka tidak putus asa, tetapi mereka tetap berusaha. Mereka naik ke atap rumah, membongkar atap rumah itu, dan mereka ingin supaya mereka mendapatkan pertolongan. Iman seperti inilah yang seharusnya kita miliki saat ini. Tidak lengah, tidak putus asa, tidak takut, tidak ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi tetap memiliki keyakinan bahwa Yesus sanggup menolong kita. Iman kepada Yesus Kristus artinya apapun yang terjadi, kita akan tetap percaya kepadanya. Kita tidak ragu dan mundur karena berbagai rintangan dan masalah. Kita akan tetap yakin bahwa Dia Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita, melindungi kita, menyembuhkan kita, dan menyelesaikan setiap persoalan yang sedang kita alami. Hal yang ketiga, bila kita ingin datang kepada Yesus dengan penuh keyakinan, maka hal yang ketiga yang kita alami adalah bahwa kita akan menerima pertolongan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak mengalami kekecewaan, karena Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Di dalam ayat 24 sampai ayat yang 25 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Kita melihat bahwa untuk mencapai Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan pertolongannya, mereka harus melewati berbagai rintangan. Mereka tidak dapat membawanya masuk oleh karena banyak orang. Kemudian mereka harus naik melalui loteng. Susah tentu. Naik ke loteng dengan mengusung itu bukanlah sebuah usaha yang gampang. Tetapi mereka terus melakukannya karena mereka memiliki keyakinan bahwa Yesus mampu menolong mereka. Dan perhatikanlah bahwa orang lumpuh dan mereka yang mengusungnya sangat mengharapkan kuasa Allah terjadi atas hidup mereka. Itulah sebabnya mereka berusaha tanpa putus asa
didasari oleh iman yang mereka miliki untuk dapat mencapai, untuk dapat menerima pertolongan. Mereka tidak kenal lelah, tidak malu dan ragu-ragu sedikit pun. Dan mereka sangat berusaha untuk mencapai Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika mereka mencapai Tuhan Yesus dengan menurunkan orang yang lumpuh itu tepat di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menolak. Tuhan Yesus bahkan terharu dan memuji iman mereka, usaha mereka. Dan Tuhan Yesus dengan kuasanya, dia mampu memberikan pertolongan kepada orang ini. Dikatakan bahwa seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Setiap orang yang datang kepada Kristus untuk menyelesaikan persoalannya, memohon kepadanya, pasti akan mendapatkan pertolongan yang terbaik. Dan itu harus dilakukan dengan usaha, dengan ketekunan, dengan kerja keras, dan terlebih dari itu adalah iman. Iman yang sungguh bahwa Kristus Yesus bukanlah tabib biasa, bukanlah dokter biasa, bukanlah manusia biasa, melainkan dia adalah Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Dan dia sanggup memberikan pertolongan. Dia sanggup memberikan ketenangan kepada para murid yang ketika itu diombang-ambingkan di tengah laut. Kapal mereka hampir tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus datang dan berkata, tenanglah. Dan danau itu pun menjadi tenang. Dia berkuasa. Atas setiap penyakit kita pun juga demikian. Dia berkuasa untuk sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Asalkan kita datang kepadanya dengan penuh keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhanku yang kupercaya. Engkau adalah Allah. Hanya kepadamu aku berserah dan aku yakin aku dapat menerima pertolongan daripadamu. Kasih Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi. Kuasa Tuhan masih berlaku dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tetap berlaku atas orang-orang percaya, anak-anaknya yang senantiasa datang kepadanya dan meminta pertolongan kepada dia. Dia sendiri telah berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hal ini masih berlaku sampai hari ini. Kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Dia masih tetap menunggu siapa saja anak-anaknya yang mau datang kepada dia ketika menghadapi persoalan, kesusahan hidup ataupun penyakit. Oleh karena itu, percayalah dan yakinlah bahwa hanya Yesus yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Janganlah pernah berhenti percaya karena lawatannya sungguh nyata. Janganlah pernah berhenti untuk berharap kepada Dia karena harapanmu kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Pertolongannya senantiasa tepat pada waktunya karena Dia adalah Allah dan sekaligus adalah Bapa yang baik bagi kita. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik. Dia adalah sahabat dan penolong yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi meyakinkan iman kami bahwa hanya kepadamu saja kami berharap, hanya kepada Tuhan Yesus saja kami menaruh setiap beban, persoalan, sakit, penyakit kami, dan masalah apapun yang kami alami sebagai anak-anak-Mu. Kami hanya datang dan menaruhnya di hadapan-Mu. Karena Engkau telah berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan firman-Mu itu kami yakini bahwa kuasa-Mu masih berlaku atas hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami meyakini ya Bapa,
bahwa Engkau sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau atas kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa datang kepada Kristus, dan kita akan meninggalkan dunia dan segala bujukannya, supaya dengan penuh keyakinan kita datang kepada Yesus. Aku bertekad, nyanyian pujian nomor 130, kita akan nyanyikan bersama, dan saya undang seluruh sidang jemaat ada dimanapun juga untuk bangkit berdiri. Bait 1, 2, ref 3 sampai 5 ref. Aku bertekad, nyanyian pujian 130. Aku bertekad kan menjauhi bujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Bait kedua. Aku bertekad Kristus ku terima, dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad Kristus ku turut dalam tiap langkahku. Sabda perintahnya ku junjung tinggi, hidup tetap terus. Bait yang keempat. Aku bertekad jadi umatnya, ku buang dosaku. Kawan dan lawan walau menahan, aku terus maju. Kelima. Aku bertekad agar kawanku ikut serta sekarang. Firman mengajar, roh yang memimpin sampai ke surga terang. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Saatnya kita akan mengembalikan kepada Tuhan berkat yang telah kita terima dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan kita dengan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita dengan mentransfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Getseman Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan dengan tetap bangkit berdiri. Dan setelah itu kita menyanyikan doksologi kita, pujian bagi kemuliaan Allah yang terakhir sebagai penutup ibadah. Aku memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang kepadamu untuk memuliakan Tuhan dengan harta dan berkat yang sudah Engkau limpahkan bagi kami dalam hidup kami melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan, dan kami boleh mengembalikannya dalam persembahan dan persepuluhan. Kiranya Bapa berkenan atasnya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi keluarga kami. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan-Mu serta berkat-Mu dilimpahkan bagi keluarga.
Terima kasih untuk kerukunan rumah tangga yang Bapak curahkan bagi kami. Dan Bapak yang baik, kami datang kepadamu untuk menyerahkan gerejamu, Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Berkatilah gereja Tuhan ini dengan segala kebaikan-Mu, supaya kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak gereja, dan Tuhan terus dipermuliakan melalui Gereja Baptis Getsemani Jakarta. Bapak, kami berdoa supaya Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, berikanlah mereka penghiburan dan kekuatan, jalan keluar ketika mereka menghadapi pergumulan hari lepas hari. Cukupkanlah segala kebutuhan yang diperlukan melalui berkat-berkat-Mu. Dan kami berdoa bagi para ibu yang sedang mengandung dan bayi dalam kandungannya. Kami serahkan kepada Tuhan dan mohon hikmat Tuhan menyertai Ibu Ayubira dan bayi dalam kandungannya. Bapa, kami berdoa kepadamu untuk menyerahkan Ibu Dina Mareta dan bayi dalam kandungannya, Ibu Hapsari Amalo dan bayi dalam kandungannya. Berkati Bapa, berikanlah kesehatan dan permudahlah ketika proses kelahiran terjadi, dan kiranya Tuhan terus dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk anggota gerejamu, supaya kesehatan yang dari Bapa terus diberikan bagi kami semua, sukacita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa, supaya mereka melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan, termasuk anak-anak-Mu yang ada di dalamnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk pandemi penyakit yang melanda Indonesia dan bahkan seluruh bagian dunia ini, supaya pandemi ini bisa segera selesai dan setiap orang yang sakit diberikan kesembuhan oleh Tuhan, dan orang yang sehat tetap dipelihara dalam kesehatan yang berasal dari-Mu. Kami berdoa supaya vaksin yang sudah mulai disuntikan terus akan memberikan efek yang positif, baik, menjadi kuat terhadap wabah penyakit ini, dan kami berdoa Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan menyertai mereka dari hari ke hari, memberkati mereka dengan segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Tuhan memberkati kita semua.